Oke, ini basic trainer ya. Jadi ya kalau istilah yang populer train of trainer, artinya melatih seorang pelatih gitu kan. Nah, itu sama aja saya pakai di sini basic trainer artinya ini pengetahuan dasar untuk menjadi trainer. Nah, konsep di sini adalah kita diskusi dan kemudian eh, terutama Ferry ya, Ferry sama Reci catat aja hal-hal penting. Tapi nanti kalau malas nyatet ya mungkin tinggal dengerin lagi nih. Karena ini kan direkam nanti eh, kita akan share, kita upload ke YouTube dan kemudian akan di-share sehingga bisa dibuka-buka lagi. Oke, untuk basic trainer ini pengetahuan yang benar-benar basic dasar tentang apa sih definisi trainer ya, kemudian tujuan pelatihan, manfaat pelatihan, lalu sejarah pelatihan itu sendiri bisa muncul dan sebagainya. Nah, sini kita akan gali pemikiran-pemikiran kita, lalu kita gabung ya pemikiran, ide dan konsep kita, dan nanti dirumuskan sendiri aja. Ya. Sehingga dengan pengetahuan dasar ini kita bisa mengembangkan skill dan keterampilan kita ya untuk menjadi seorang trainer. Oke, ya cara mengikuti pelatihan sini kira-kira konsepnya seperti ini ya. Konsep pelatihan di sini kita diskusi dan tanya jawab. Jadi silakan kalau ada pertanyaan kita diskusikan dan kemudian eh, ya nanti masing-masing menyimpulkan sendiri ya dari hasil diskusi kita. Sehingga dengan hasil diskusi yang disimpulkan ini akan menjadi dasar basic knowledge ya bagi kita semua supaya untuk mengembangkan tentang kemampuan sebagai trainer. Setelah itu mencatat sendiri ya pemahamannya dalam buku catatan khusus. Kalau bisa bikin buku catatan khusus sehingga nanti eh, kalau kita paham suatu hal ya dicatat gitu. Biasanya orang paham itu ada kata-kata oh gitu kan. Nah, kalau udah ada kata oh gitu berarti dia kayaknya paham. Kemudian kalau dia dapat ide biasanya orang akan berteriak, aha, nah, itu ada ide. Jadi kalau kalian merasa oh gitu, itu berarti sudah paham gitu ya. Catat apa yang dipahami. Kemudian kalau ada ide-ide untuk disampaikan, opini kalian ya, aha, ini saya mau sampaikan. Jadi sini kita ngumpulin lah semua apa pendapat-pendapat karena ya istilahnya kalau saya metode konvensional yang biasa, semua apa yang skill saya sampaikan dan itu kalian telan bulat-bulat. Itu salahnya. Kalau trainernya salah ya akhirnya peserta trainingnya juga salah kan. Jadi di sini konsep saya adalah sama-sama kita diskusikan sehingga mencapai satu kesimpulan dan kesimpulan itulah hasil pemikiran bersama dan kemudian dicatat itu. Kemudian silakan bertanya jika belum mengerti. Jadi jangan malu untuk bertanya ya supaya ketidakmengertian ini kalau dibawa terus-menerus ya akibatnya seluruh materi ini nggak akan ngerti. Jadi begitu ada sesuatu yang belum mengerti, saya sudah melangkah ke topik selanjutnya, ya silakan ditanya lagi supaya jangan ketinggalan gitu. Karena konsepnya ini kan saling berjenjang. Jadi kalau umpamanya sekarang belum mengerti, besok masuk materi selanjutnya, ya tambah nggak ngerti. Ya. Atau pengertiannya bisa berbeda karena dasarnya belum ada gitu. Oke, kita mulai dari arti dan definisi. Ya, jadi biasanya kalau orang buat SOP ya, standar operating prosedur, orang buat suatu standar ya, standar apapun ya, standar teknis, pasti langkah pertama adalah
menyamakan persepsi, yaitu arti dan definisi. Jadi biasanya orang langsung membuat arti kata-kata yang penting ya, atau kata-kata yang eh, mungkin jarang didengar. Nah, itu harus diseragamkan pemahamannya. Karena kalau pemahaman dan tafsirannya berbeda, maka inti untuk materi selanjutnya akan berbeda dan akibatnya serta training ini akan sesat gitu. Maksud sesat di sini adalah salah menanggapi suatu arti ke depannya memang ya dalam aplikasinya akan salah. Jadi benar-benar arti dan definisi ini harus benar-benar dipahami dengan benar supaya hal-hal selanjutnya, skill dan knowledge selanjutnya itu bisa membantu ya pengetahuan dasar ini arti dan definisi untuk melangkah kepada pengetahuan-pengetahuan dan skill yang selanjutnya. Oke, di sini kita diskusikan dulu apa itu pelatihan. Silakan kalau ada yang tahu. Kalau nggak ada ide ya mungkin saya akan menyampaikan ide saya gitu kan, pemikiran saya tentang pelatihan. Ya ada yang punya ide? Ya, kalau pelatihan itu namanya arti kata dasarnya kan latih. Nah, kalau latih itu artinya orang yang belum tahu gitu ya, orang yang belum tahu dikasih tahu, artinya diberikan knowledge ya. Knowledge itu berupa informasi dan data. Jadi informasi dan data sesuai dengan materi atau subjek atau bidang yang diajarkan. Nah, itu dilatih gitu. Jadi pelatihan di sini sesuai dengan kalau standar dari pemerintah namanya kompetensi itu adalah berisi skill ya atau keterampilan dan juga knowledge ya atau pengetahuan dan attitude sikap itu menurut pemerintah. Jadi kompetensi atau kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas ya dalam hal ini aktivitas kerja itu harus ada pengetahuan ya knowledge lalu ada skill dan attitude sikap kerja. Nah, kalau menurut saya sendiri sikap kerja itu nggak berpengaruh terhadap kompetensi. Cuma di sini diharapkan kompetensi kerja itu dalam artian yang positif. Ya. Kalau dalam artian negatif, ya pemerintah juga nggak mengakui. Seperti contohnya pemasaran narkoba, nggak mungkin kan. Itu konotasinya negatif. Itu attitude-nya salah. Jadi nggak mungkin itu dikatakan masuk dalam kamus pemerintah ya mengenai kompetensi menjual narkoba umpamanya. Jadi itu maksudnya attitude di situ. Tapi menurut saya itu merupakan harusnya menjadi kompetensi juga ya. Itu skill dia. Skill dia mungkin menipu, nah, itu skill keterampilan. Tapi tidak pada jalan yang benar. Tidak pada jalan yang sesuai dengan eh, aturan pemerintah. Bukan pemerintah aja, aturan agama juga enggak membenarkan. Nah, jadi makanya pemerintah membuat definisi untuk kompetensi, ya. Kompetensi itu kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas kerja, yaitu ada knowledge atau pengetahuan, ada skill atau keterampilan, ditambah dengan eh, attitude atau sikap kerja, ya. Dalam hal ini berarti attitude-nya harus yang positif, sesuai aturan, sesuai adat istiadat, ya, sehingga eh, itu positif di mata orang ya. Jadi kalau ada orang yang skill ya jenius, tapi jeniusnya dalam menipu orang ya itu tentu tidak akan dihargai oleh masyarakat dan pemerintah juga. Nah, itu makanya attitude. Jadi kalau kita anggap bahwa attitude itu adalah sesuatu yang standar atau umum, sehingga attitude itu nggak perlu diperhatikan, nggak perlu
nggak perlu dimasukin karena sudah pasti orang harus sesuai dengan peraturan. Kita nggak mungkin hidup di negara kita ini melanggar aturan kan. Nah, makanya saya lebih mempersempit arti daripada kompetensi, yaitu skill, knowledge ya itu sebenarnya udah cukup. Cuman saya tambahkan biasanya ada soft skill. Soft skill itu bagaimana pola pikir ya yang akan menunjang skill. Sedangkan skill itu adalah bagaimana keterampilan ya atau kelihayan mengolah data dan informasi yang sudah didapatkan. Jadi itu akan saling berhubungan ya. Jadi data dan informasi atau knowledge ya ini benar-benar dipahami dan kemudian eh, informasi dan data ini diolah ya menjadi satu metodologi ya atau menjadi suatu prosedur sehingga menghasilkan suatu keterampilan sesuai dengan bidang atau materi atau subjek daripada pelatihan tersebut. Sehingga orang ini menjadi terampil. Orang terampil itu tentu ada dasar pengetahuan ya, skill, ya apa, knowledge atau informasi dan data yang didapatkan sesuai bidang atau subjek pelatihan tersebut. Nah, bagaimana mengolah data dan informasi inilah yang penting. Dan itu tugas daripada pelatih atau trainer. So, jadi seorang trainer itu benar-benar harus sudah paham terhadap suatu subjek atau materi, sehingga dia bisa mentransfer skill dan knowledge itu dengan efektif ya kepada para peserta pelatihan. Kemudian apa itu melatih? Ya, ini hanya perbedaan ya. Kalau imbuhan pe dan an ini berarti eh, kata benda. Pelatihan berarti kumpulan latihan-latihan gitu kan. Kalau melatih berarti ini kata kerjanya. Berarti ini adalah aktivitas seseorang yaitu trainer untuk memberikan pemahaman, skill dan knowledge kepada peserta pelatihan. Jadi itu kira-kira arti dan definisinya. Oke, kemudian trainer. Ada yang ingin menyampaikan pendapat apa itu trainer? Trainer. Trainer tuh pelatih yang ini Om, yang menyampaikan apa knowledge-nya atau pengetahuannya kepada peserta ininya, peserta pelatihannya. Oke. Iya, jadi trainer adalah orang yang melatih ya untuk sesi pelatihan itu. Itulah trainer. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia-nya pelatih ya. Pelatih. Kalau bahasa Inggris kan train ini eh, melatih. Kemudian kalau ada ER-nya ini berarti orang ya yang memberikan eh, apa, aktivitas tersebut. Berarti kalau aktivitasnya adalah melatih, berarti trainer adalah orang yang memberikan pelatihan. Itu kalau karena sebenarnya ini bahasa bahasa Inggris ya. Cuman karena ini sudah baku, akhirnya ini sudah dimasukkan dalam kosakata bahasa Indonesia. Ya, training, trainer ini itu bahasa Inggris. Jadi nggak salah kita menyebut pelatih, nggak salah juga kita menyebut dia trainer. Jadi trainer adalah orangnya ya. Jadi orang yang memberikan pelatihan atau orang yang melatih para peserta pelatihan ya, sehingga mereka benar-benar bisa menguasai skill, knowledge ya, sesuai dengan subjek atau topik atau tema dari pelatihan tersebut. Nah, kemudian apa itu metode atau metode ya? Ada juga yang nyebutnya metode, belakangnya E. Metode ini ya cara atau prosedur atau teknik ya, cara atau prosedur atau teknik untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini kalau kita bicara dunia kerja,
Jadi cara atau prosedur atau teknik dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas kerja. Nah, sedangkan metodologi adalah ilmu atau hal yang ilmiah tentang bagaimana menciptakan metode ini, ya, atau mempelajari dan mengelola metode. Nah, jadi metodologi adalah bagaimana secara ilmiah ya kita menciptakan suatu teknik atau suatu prosedur atau suatu langkah kerja ya sehingga bisa digunakan. Kalau kita bicara pelatihan berarti metodologi pelatihan atau bagaimana kita menciptakan pelatihan-pelatihan itu dengan cara, prosedur, dan teknik yang ilmiah sehingga pelatihan itu akan efektif ya, akan efektif, bermanfaat dan berguna bagi para peserta pelatihan, gitu ya. Ini metodologi. Nah, untuk metodologi ini tentunya sudah dikembangkan masing-masing. Jadi banyak orang menciptakan, mengcreate metodologi, orang menciptakan namanya SOP, Standard Operating Procedure, orang menciptakan eh, standar-standar teknis, ya. Jadi itu namanya standar. Kalau namanya standar itu berarti sudah melalui suatu kajian dan penelitian ilmiah, ya. Kajian dan penelitian ilmiah sehingga eh, ini sudah mencari kelemahan, masalah, hambatan, sudah dicari solusinya, ya. Dan kemudian eh, itu ditetapkan sebagai satu standar. Hmm. Jadi ya standar itu bisa kita katakan sudah sempurna lah ya. Itu berdasarkan kajian dan penelitian secara ilmiah. Kalau kajian dan penelitian secara ilmiah itu adalah berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan opini, pendapat, perasaan ya. Jadi itu namanya kajian ilmiah berarti berdasarkan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita bicara pelatihan, berarti nanti ada metode ya, dan kemudian ada metodologi ya, ilmu yang mengolah metode-metode untuk pelatihan itu, sehingga dikaji dan diteliti secara ilmiah menghasilkan satu metode yang efektif dan efisien. Tuh, metode. Kemudian apa arti materi pelatihan? Ya, materi pelatihan ini adalah bahan ya, bahan yang akan disampaikan. Berarti materi pelatihan ini adalah sudah melalui suatu metodologi, ya, sudah melalui suatu penelitian dan kajian ilmiah, sehingga materi ini dianggap mewakili dan tepat ya untuk disampaikan dan untuk menjadi bahan untuk melatih para peserta pelatihan. Jadi materi pelatihan itu harusnya memang berdasarkan metodologi ya. Jadi benar-benar sudah dilihat, oh ini benar. Jadi orang nggak menciptakan materi pelatihan itu berdasarkan hayalan opini ya. Itu hayalan dan opini itu berdasarkan bersifat subjektif. Kalau sesuatu yang bersifat subjektif ya artinya bersifat fiktif. Fiktif itu artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Jadi hasilnya mungkin salah, mungkin benar ya. Jadi kita nggak mungkin bermain hal-hal yang fiktif seperti kalau novel itu kan fiktif. Jadi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan artinya nggak nyata gitu. Itu mah karangan-karangan orang ya. Karangan-karangan orang ya sekedar buat hiburan. Nah, kalau kita bicara hal yang ilmiah, nah ini benar-benar harus melalui satu metodologi ya, melalui satu kajian-kajian yang ilmiah. Dan itulah caranya kita akan membentuk atau membuat materi-materi pelatihan. Jadi sebenarnya sebagai trainer adalah lebih bagus apabila diperlengkapi dengan kemampuan untuk dapat membuat materi pelatihan. Karena selama ini kebanyakan trainer-trainer yang ada di Indonesia itu eh, memberikan pelatihan berdasarkan materi pelatihan copas.
atau copy paste bahasa Inggris ya. Itu juga bahasa Inggris, copy paste ya. Yes, itu maksudnya dari komputer di copy lalu kemudian di paste. Artinya hasil kopian itu dibuka lagi ya, lalu disimpan gitu loh istilahnya. Nah, ini yang kebanyakan dilakukan oleh para trainer. Jadi sebenarnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang plagiat menurut saya ya. Kalau plagiat itu artinya mencuri ilmu dan eh, data ciptaan orang. Itu sebenarnya dosa gitu ya. Kalau dalam agama kan dilarang untuk mencuri kan. Ya, kalau plagiat gitu kan mencuri ya, mencuri ide-ide orang, mencuri materi orang dan sebagainya. Nah, diharapkan kita menjadi trainer yang bukan plagiat. Artinya, kita harus mampu untuk membuat materi sendiri. Nah, kita harus bisa mempelajari metodologinya ya. Disinilah sebagai seorang trainer benar-benar harus memahami metodologi pelatihan. Makanya kalau di BNSP yaitu apa badan yang dibentuk oleh pemerintah ya untuk menciptakan standar-standar pelatihan kerja, itu TOT itu disebut juga metodologi pelatihan. Ya. Jadi bagaimana seorang trainer bisa menciptakan sesuatu konsep dan event pelatihan itu benar-benar secara ilmiah dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi intinya materi pelatihan harus bisa dibuat oleh trainer ya. Jadi jangan copy paste. Kalaupun copy paste itu yang tidak dilarang itu tidak keseluruhan. Ya sebagian mungkin diambil, tapi biasanya kalau secara apa etika kita harus menyebutkan di mana sumbernya dia mengambil referensi ini ya. Jadi itu nggak menyalahi hak dan hak orang yang membuat materi tersebut. Kemudian sebagai dalam pelatihan juga kita mengenal namanya alat-alat bantu pelatihan. Apa aja kira-kira tuh alat bantu pelatihan? Ya tergantung jenis pelatihannya ya. Kalau pelatihan mungkin alat berat ya mungkin kita perlu alat bantu alat alat beratnya itu sendiri sebagai bahan atau benda untuk membantu praktek ya, praktek secara langsung. Lalu untuk teori-teori biasanya orang menggunakan mungkin ruangan kelas ya di mana situ sudah ada fasilitas tempat duduk, meja, dan kemudian dalam pelatihan modern ini sekarang sudah ada LCD ya, LCD proyektor digital sekarang banyak yang digunakan itu untuk menampilkan data dan informasi sehingga bisa dilihat di screen ya atau di layar. Biasanya orang juga kadang-kadang menggunakan tembok putih gitu kan. Sehingga eh, apa yang tersimpan di dalam komputer itu mungkin bisa eh, dipaparkan di screen atau di tembok. Nah, itu merupakan alat bantu pelatihan. Itu alat bantu untuk data dan informasi. Tapi kalau untuk skillnya, mungkin prakteknya itu membutuhkan alat bantu sesuai dengan bidang atau subjek materi yang sedang dilatih gitu ya. Kalau mungkin pelatihannya tentang cara mengendarai kendaraan, mobil ya harus ada mobilnya. Lalu materi tentang masakan ya mungkin ada alat-alat bantu masak, alat dapur dan sebagainya. Jadi itu semua merupakan materi alat bantu. Tapi begini, kadang-kadang orang juga walaupun tidak mempraktekkan secara langsung, mereka juga bisa memahaminya lewat mungkin gambar-gambar atau film. Nah, jadi gambar-gambar dan juga film-film berdurasi pendek itu bisa menjadi alat bantu pelatihan ya. Jadi kalau memang bendanya atau alat bantu alatnya secara fisik nggak ada, kita bisa juga menggunakan alat bantu yang non fisik.
Ya, mungkin itu tadi ya, gambar-gambar dan kemudian film-film itu bisa cukup membantu karena manusia biasanya dilengkapi dengan daya pikir yang visual ya. Jadi sesuatu yang visual itu lebih mudah dipahami oleh orang. Jadi lebih bagus memang ada bendanya secara langsung, tapi nggak ada secara langsung juga bisa dibantu dengan benda-benda yang bisa memberikan gambaran secara visual. Nah, itu semuanya merupakan alat bantu. Jadi nanti sebagai trainer bisa menerjemahkan sendiri sesuai dengan jenis pelatihannya apa saja alat bantu yang dibutuhkan. Kadang-kadang untuk pelatihan-pelatihan yang bersifat soft skill ini lebih menggunakan daya pikir ya, daya pikir, logika, mental, emosi, itu biasanya pelatihan soft skill. Itu mungkin nggak membutuhkan eh, alat bantu secara fisik. Nah, itu kebanyakan mungkin contoh-contoh studi kasus. Nah, itu bisa menjadi alat bantu untuk pelatihan juga. Nah, jadi sebagai trainer harus bisa membuat nih contoh-contoh. Karena biasanya para peserta training itu lebih paham, lebih mudah paham apabila dikasih contoh. Kalau dikasih contoh ini, disuruh mereka latihan membuat eh, contoh lainnya sesuai dengan contoh yang diberikan. Nah, itu akan lebih cepat, mereka lebih paham. Atau membuat studi kasus sehingga orang mungkin bisa lebih paham lagi tentang materi yang sedang dibahas. Lalu kemudian mereka nanti sudah dilatih dengan studi kasus, mereka mungkin membuat contoh dan studi kasus sendiri. Kalau mereka sudah bisa bikin, berarti mereka benar-benar sudah paham ya, sudah menguasai materi pelatihan tersebut. Nah, jadi intinya namanya pelatihan itu harus banyak berlatih. Kalau kalau nggak diberikan latihan ya mungkin bisa kita katakan itu namanya seminar. Jadi seminar itu memang dirancang untuk memberikan knowledge ya atau informasi dan data. Lalu kemudian informasi dan data ini silahkan dikelola sendiri oleh para peserta training. Ya, bagaimana mereka mengaplikasikannya, mereka menerapkannya, melatihnya sendiri, itu namanya seminar. Jadi biasanya seminar itu lebih cepat ya, waktunya lebih cepat, harganya lebih murah. Nah, kalau namanya pelatihan atau training, itu waktunya mungkin lebih lebih banyak, lebih lama, dan harganya lebih mahal. So, silakan mungkin nanti kita buat materi pelatihan, ada yang awareness, awareness itu ya seperti seminar gitu kan, hanya memberikan knowledge atau informasi dan data terkait subjek atau topik dari pelatihan, dan kemudian nanti diterjemahkan sendiri oleh para peserta pelatihan. Tuh, awareness atau uh, metode seminar. Tapi kalau pelatihan, ya ini kita harus benar-benar membuat materi pelatihan, lalu ada latihan-latihannya. Latihan-latihannya bisa praktek langsung dengan benda fisik sesuai dengan topik, atau dengan gambar, eh, film berdurasi singkat, atau dengan pertanyaan-pertanyaan dan studi kasus, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi alat bantu pelatihan. So, bagi seorang trainer, materi pelatihan dan alat bantu pelatihan ini adalah hal yang tak terpisahkan, dan itulah yang akan membantu bagaimana dia bisa sukses ya, sukses membuat para peserta pelatihan itu paham dan kemudian mampu dan terampil untuk eh, melakukannya. Ya. Jadi materi pelatihan dan alat bantu pelatihan ini benar-benar harus dibuat berdasarkan metodologi yang tepat. Ya. Kalau metodologinya salah, mungkin materi pelatihan ini akan sulit dipahami dan kemudian malah mengacaukan ya, tidak tepat sasaran dan sebagainya. Ya. Begitu juga dengan metodologi yang tepat bisa membuat alat-alat bantu pelatihan yang tepat ya untuk menunjang pelatihan itu bisa efektif dan berkualitas yang dapat membuat para peserta pelatihan benar-benar terbantu dan paham gitu ya, dan bisa menguasai skill.
Kemudian ada lagi yang namanya evaluasi dan asesmen pelatihan. Kira-kira apa ini? Ya, jadi setelah kita memberikan pelatihan, tentu kita ingin melihat apakah para peserta training itu sudah paham. Ya. Disinilah kita perlu memberikan evaluasi. Ya, kita perlukan memberikan assessment ya, atau soal-soal, pertanyaan-pertanyaan, studi kasus dan lain sebagainya. Intinya sebagai bahan evaluasi untuk melihat apakah materi yang kita sampaikan ini sudah terdeliver dan sudah dipahami oleh peserta pelatihan. Nah, di sini juga membutuhkan kemampuan trainer, ya, bagaimana membuat evaluasi dan pertanyaan-pertanyaan dan assessment, ya, sehingga eh, benar-benar ini bisa menjadi tools atau alat bantu juga untuk melihat apakah para peserta training itu sudah paham atau belum. Ya mungkin begini, kita mungkin dalam kelas pelatihan kita ada lebih dari satu orang ya. Jadi daya tangkapnya mungkin akan berbeda-beda. Nah, disinilah seorang trainer juga harus bisa melakukan evaluasi dan assessment dengan tepat ya. Dan kemudian dia menjadikan mungkin yang daya tangkapnya lemah ini sebagai acuan. Sehingga apabila yang daya tangkapnya lambat ini sudah mengerti, berarti mungkin yang daya tangkapnya cepat itu pasti sudah mengerti. Tapi itu logika ya. Tetap kita harus menguji juga nih yang daya tangkapnya cepat. Sehingga kalau semuanya sudah menguasai ya berarti itu salah satu tolok ukur keberhasilan pelatihan tersebut. Jadi jangan sampai namanya pelatihan ini ada yang tidak mengerti. Disitulah resiko seorang trainer ya. Jadi kalau ada yang daya tangkapnya lambat, bagaimana trainer membuat metodologi ya atau ilmu untuk membuat metode pelatihan yang tepat sehingga yang lambat ini juga bisa menguasai materi pelatihan tersebut. Ya. Karena yang namanya metodologi ini yang bisa diterapkan bagaimana membuat materi pelatihan yang mudah ditangkap ya, alat-alat bantu yang tepat ya, kemudian evaluasi dan assessment yang tepat untuk menilai bagaimana pemahaman dari peserta dan sebagainya. Nah, inilah eh, ini kita masih bicara arti dan definisi ya. Ini benar-benar kalau bisa dikuasai oleh seorang trainer, dia benar-benar akan bisa menjadi seorang trainer yang berkualitas. Oke, kira-kira ada tambahan lagi arti dan definisi kata-kata lainnya? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Pendahuluan dan latar belakang. Kira-kira kapan pelatihan pertama kali muncul? Kalau kita melihat dari sejarah manusia, itu manusia itu mungkin sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Ya, semenjak manusia punya anak, tentu manusia ini akan melatih anaknya agar bisa menjadi seperti dia atau lebih hebat dari dia. Jadi itu namanya insting ya, insting atau naluri. Jadi nggak mungkin seorang manusia itu akan membiarkan anaknya nggak bisa apa-apa. Tidak ada seorang ayah atau ibu ya yang bercita-cita supaya anaknya nggak bisa apa-apa gitu kan, nggak mungkin. So pelatihan ini sudah ada dan setua dengan umur manusia itu sendiri. Setiap manusia punya anak, pasti dia akan melatih anaknya. Ya. Minimal latihan berbicara. Latihan berbicara, lalu kemudian kalau anak itu sudah akil balik, tumbuh besar, dia akan memberikan pelatihan sesuai dengan skill yang dimiliki oleh sang ayah atau sang ibu. Jadi sebenarnya secara naluri, ya, secara tradisi, manusia itu sudah melakukan menjadi seorang trainer ya dalam hidupnya.
tanpa dia sadari. Ya, cuman begitu ya. Itu tradisi dan naluri. Jadi tidak memakai metodologi. Nah, di sinilah kelebihannya di zaman modern ini kita membuat materi pelatihan itu dengan metodologi ya. Jadi ilmu bagaimana membuat metode ya, cara, prosedur, teknik ya untuk membuat materi pelatihan ini yang secara ilmiah ya atau dapat dipertanggungjawabkan. Jadi manusia yang melatih anaknya itu tanpa metodologi, tetapi berdasarkan insting, naluri, atau tradisi turun-temurun. Ya. Tapi tetap aja itu bisa menular ya, cuman memang butuh proses yang lebih lama. Butuh proses yang lebih lama dan kemudian butuh effort atau usaha mungkin yang lebih. Nah, dengan kita menciptakan metodologi pelatihan yang eh, tepat, maka pelatihan ini akan bisa dibuat transfer knowledge-nya lebih cepat, ya, kemudian lebih efektif atau lebih berkualitas. Nah, itulah gunanya metodologi pelatihan. So, pelatihan ini sudah ada ya sesuai dengan umur manusia. Kemudian kenapa manusia memberikan pelatihan? Ya, kalau orang tua melatih anaknya supaya setiap orang tua itu pasti punya naluri ingin anaknya itu sehebat dia atau lebih hebat dari dia. Ya, pasti. Nggak ada lah seorang ayah atau ibu berpikir, wah anak saya ini kalau bisa nggak bisa lebih pintar dari sini. Mungkin ya. Bahkan orang menjadi kebanggaan orang tua apabila anaknya lebih hebat dari dia. Dia akan bangga-banggakan kepada tetangga-tetangganya, kepada seluruh dunia. So, naluri dan insting ini sudah ada. Manusia sebenarnya memiliki kemampuan memberikan pelatihan tanpa eh, diberikan pelatihan TOT. Ya. Itu naluri dan insting. Tapi bedanya, mereka tidak memakai metodologi. Itu aja bedanya. Kemudian apa konsep kuno manusia melatih? Ya itu tadi, naluri dan insting ya. Naluri dan insting supaya generasi berikutnya mereka ini mungkin bisa lebih baik dari mereka ya dan seterusnya. Bisa hidup lebih sejahtera dan seterusnya. Itulah konsep kuno manusia melatih. Nah, dengan sekarang, dengan perkembangan teknologi, maka metodologi pelatihan ini makin beragam dan makin efektif ya dan makin berkualitas. Orang sekarang sudah banyak menciptakan pelatihan-pelatihan secara online dan kemudian pelatihan-pelatihan mandiri. Jadi orang bisa belajar secara mandiri dan itu hampir sama efektifnya dengan pelatihan yang langsung tatap muka. Itulah bagaimana kehebatan manusia, kreativitas manusia sehingga bisa menciptakan metodologi ya, metodologi yang efektif dan berkualitas. Nah, di sini dituntut juga dan diharapkan teman-teman sekalian ya bisa menciptakan metodologi yang eh, baik ya, yang tepat sesuai dengan nanti bidang pelatihan yang akan diajarkan. So, kesimpulannya memang manusia ini sudah terlahir untuk menjadi trainer ya, semua manusia. Bahkan dari nenek moyang kita zaman dulu ini sudah memberikan pelatihan-pelatihan ya, minimal kepada anaknya. Lalu kemudian kalau mereka jadi kepala suku, maka dia juga akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota-anggota sukunya, ya. Sehingga mereka bisa menjadi pejuang-pejuang, terutama pemburu-pemburu ya, di zaman mereka itu. Itu, itu pasti melalui satu konsep pelatihan ya. Nah, jadi yang membedakan dengan zaman sekarang adalah kembali ya metodologinya. Oke, sekarang kita lihat manfaat dan kendala pelatihan. Sekarang manfaat dulu. Apa kira-kira manfaat pelatihan? Ya, yang jelas manfaat pelatihan itu orang bisa menguasai suatu ilmu ya atau suatu skill atau suatu keterampilan atau suatu kompetensi ya. Jadi walaupun metodologinya tidak efektif, tapi kalau memang diulang-ulang, orang juga pasti akan menguasai
skill, knowledge, atau kompetensinya. Jadi di sini bagaimana kita membuat metodologi pelatihan sehingga eh, terjadi efisiensi waktu ya, terjadi efisiensi tenaga. Itu kan usaha manusia dari dulu. Manusia selalu berpikir bagaimana eh, melakukan sesuatu hal menjadi lebih baik ya, lebih cepat ya, lebih berguna, lebih berguna, seterusnya. Itu adalah bagaimana eh, keinginan manusia. Jadi kembali kita bicara mengenai metodologi. Kita benar-benar harus bisa menciptakan metodologi yang atau ilmu yang bagaimana membuat metode ya secara ilmiah atau yang bisa dipertanggungjawabkan atau berdasarkan data dan fakta yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini manfaat pelatihan sehingga orang-orang bisa menguasai skill dan knowledge di berbagai bidang ya, sesuai dengan bidang yang diajarkan sehingga mereka bisa menguasai bidang tersebut. Kendala pelatihan mungkin eh, trenernya kurang, metodologinya kurang bagus, trenernya kurang komunikatif ya, trenernya kurang semangat, lalu kemudian para pesertanya tidak apa tidak fokus ya dalam mengikuti pelatihan, lalu para pesertanya eh, apa membuat trouble ya, jadi troublemaker, sehingga terjadi kendala-kendala dalam transfer knowledge tersebut. Lalu banyak lagi masalah-masalah yang mungkin eh, masalah-masalah yang non teknis ya. Ada juga masalah-masalah yang teknis, kerusakan alat ya, kemudian ada hal-hal yang mengganggu dalam kelas, hal-hal yang mengganggu dalam alat bantu pelatihan ya. Itu semua adalah kendala-kendala pelatihan dan ini mungkin bisa ditabulasi atau dibuat listnya atau daftarnya ya. Ini namanya manajemen resiko. Kita buat kendala-kendala dalam pelatihan apa aja. Lalu kemudian nanti di sini kita berpikir bagaimana pengendalian dan solusi terhadap kendala pelatihan tersebut. Ini namanya manajemen resiko. Ya, jadi kendala dan resiko kita list, daftarkan, lalu kemudian kita buat pengendalian dan juga solusi. Sehingga apabila suatu saat kita mengalami masalah dan kendala tersebut, kita mungkin bisa melihat data yang sudah kita buat. Oke, ini masalahnya ini. Kira-kira solusinya begini. Nah, gitu kan. Ini bagian daripada manajemen resiko ya. Sehingga dengan manajemen resiko, pekerjaan kita mungkin akan bisa meminimalisir hal-hal yang mengganggu. Karena kita sudah memperhitungkan sebelumnya. Otak kita kalau kita gunakan ya berpikir dengan tenang itu akan menghasilkan solusi-solusi yang efektif. Tapi kalau kita ya diharuskan berpikir secara mendadak ya dan harus berpikir dengan cepat, maka seringkali mungkin kita bisa memutuskan hal-hal yang salah. Kecuali memang kita sudah terlatih berpikir sehingga otak kita selalu mampu untuk menganalisa dengan cepat ya. Oke, kalau begini, resikonya begini, gini, ini yang lebih bagus, dan seterusnya. Tapi nggak semua manusia mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Makanya sebaiknya memang berpikir secara tenang. Nah, bagaimana cara berpikir dengan tenang? Ya, kita membuat daftar atau list kendala atau masalah, ya, dan resikonya, dan kemudian berpikir bagaimana cara dan pengendalian serta solusi ya, terhadap kendala, masalah, dan juga resiko-resikonya. Ya, ini bagian daripada kita memanajemen resiko. Selain itu, ada juga bagaimana kita memanajemen atau mengelola peluang-peluang atau manfaat. Sehingga peluang-peluang atau manfaat itu menjadi lebih eh,
bisa kita maksimalkan. Ya, jadi ada manajemen resiko, ada manajemen peluang. So, apabila kita bisa melakukan hal ini, terutama dalam hal pelatihan, maka pelatihan kita akan bisa berjalan dengan lancar, ya, dan kemudian lebih berdaya guna. Karena kita sudah bisa memanajemen peluang-peluangnya, dan kita sudah bisa memanajemen masalah hambatan dan risikonya. Ya, jadi di sini pikiran aja ya, berpikir nanti sendiri secara tenang, buat list apa saja manfaat pelatihan ya, manfaat lalu peluang-peluang yang bisa didapatkan dengan pelatihan, dan kemudian apa saja kendala, hambatan, dan masalah serta resiko yang bisa muncul dalam pelatihan. Nah, kemudian pikirkan cara mengelola manfaat dan peluang dalam pelatihan ya, sehingga kita bisa memaksimalkan manfaat dan peluang dalam pelatihan, sehingga pelatihan kita akan lebih berdaya guna. Kemudian pikirkan cara pengendalian dan solusi untuk kendala, masalah, hambatan, dan resiko, sehingga kita bisa meminimalisir masalah dan resiko. Sehingga pelatihan kita nanti bisa berlangsung dengan lebih efektif. Ini silakan pikirkan masing-masing. Ya. Bisa search di Google mungkin ya. Sekarang zaman teknologi, zaman AI, manfaatkan itu. Sini saya nggak mau terlalu bicara banyak, silakan nanti dipikirin. Mungkin bisa menjadi PR ya. PR nanti besok kita bahas lagi sedikit mengenai ini. Jadi silakan kerjakan di rumah. Apa manfaat pelatihan, apa kendala pelatihan, apa resiko pelatihan. Kemudian bagaimana cara eh, mengelola manfaat dan peluang pelatihan ya, sehingga bisa dimaksimalkan. Kemudian eh, apa hambatan, apa kendala, apa resiko daripada pelatihan. Nah, lalu bagaimana cara mengendalikan ya dan solusi terhadap masalah, hambatan, dan juga resiko-resiko sehingga kita bisa meminimalisir masalah, hambatan, dan resiko. So, manfaat dan peluang kita maksimalkan, lalu eh, masalah, hambatan, dan resiko kita minimalkan. Ini sekarang sudah zamannya bagaimana di ISO juga buat standar resiko dan peluang ya. Jadi resiko diminimalisir dan peluang maksimalkan. Ya ini PR ya, besok mungkin bisa kita bahas lagi. Oh, sudah selesai. Ya, selain tugas ini tadi ya, manfaat dan kendala pelatihan, sini juga mungkin ada tugas tambahan. Apa saja kira-kira jenis pelatihan zaman dulu? Mau dibandingin zaman now juga bisa aja. Nanti silakan dibuat ya. Mungkin besok kita diskusikan secara ringkas. Kemudian bagaimana konsep pelatihan manusia zaman dulu? Mungkin tadi sudah sedikit saya singgung. Ya. Kemudian apa arti metodologi dan aplikasinya? Ya. Kemudian jelaskan manfaat dan kendala pelatihan dan cara mengelolanya. Oke, ini PR buat mungkin bisa kita bahas lagi besok ya. Sampai di sini ada pertanyaan.